Sobat Sosial, jumpa lagi bersama saya dari tim Linjam Sos Oke. Saat ini kita sedang berada di kawasan Kecamatan Kasomalang di wilayah Kabupaten Subang, Jawa Barat. Kita saat ini bersama-sama dengan teman-teman yang hebat-hebat dari Tagana. Ada Kang Adok. Siap, selamat siang. Kemudian ada Kang Dadang. Sampurasun. Ada Kang Jajang. Assalamualaikum. Nah, kalau Sobat Sosial mau tahu, teman-teman ini adalah Tagana-Tagana pilihan dari Jawa Barat. Kang Adok ini adalah salah satu instruktur yang sudah tingkatnya tingkat nasional. Jadi tidak diragukan lagi kemampuannya bagaimana mengelola teman-teman Tagana, bagaimana melatih, memberikan pemahaman dan pendidikan tentang kebencanaan. Kemudian Kang Dadang. Kang Dadang ini adalah Ketua Forum Tagana Provinsi Jawa Barat. Ketua Forum Tagana Provinsi Jawa Barat. Nggak main-main tamu kita hari ini semua. Kemudian Kang Jajang ini koordinator Tagana Kabupaten ya? Subang, ya. Jadi ini adalah pimpinan-pimpinan semua, komandan-komandan semua. Jadi satu kehormatan kita bisa bersama-sama dengan mereka. Nah, saya dari Kang Dadang. Kang Dadang, Ya. gimana ceritanya waktu itu bisa terpilih menjadi Ketua Forum Tagana Provinsi? Emang Kang Dadang ini terkenal atau gimana? Atau punya kemampuan lebih daripada yang lain? Oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dadang Wahidin, Ketua FK Tagana Provinsi Jawa Barat, masa bakti 2021-2024. Mungkin di latar belakangi selama ini kita sering berkoordinasi dengan kota kabupaten dan juga istilahnya karena saya menjadi pengurus itu dari tahun 2010 sudah jadi pengurus Tahun tingkat 2010 Jawa Barat. itu pengurus di provinsi tingkat juga? Jawa Barat. Jadi tahun 2007 sampai 2010 saya pengurus ketua Tagana Kabupaten Bandung. Nah, setelah itu saya regenerasi di Kabupaten Bandung, saya menjadi pengurus di Provinsi Jawa Barat. Mulai tahun 2010, jadi di provinsi itu tahun 2010. Kalau kabupatennya mulai? Kabupaten dari 2007 sampai 2010. Masuk Tagana tahun? 2006. Wih, setahun langsung menjadi pengurus kabupaten ya? Iya. Ya Berarti... mungkin karena ya itu tadi karena teman-teman mungkin percaya kepada saya karena di setiap penanggulangan bencana di Kabupaten Bandung saya selalu hadir. Selalu meluangkan waktu dengan teman-teman untuk dari mulai banjir Bandung Selatan, angin puting beliung karena memang dataran Kabupaten Bandung ada dataran rendahnya yang sering terjadi angin puting beliung sehingga mungkin ada semacam teman-teman memiliki rasa saya tidak memimpin mereka, ya, tetapi saya hanya mengkoordinasi mereka. Jadi karena keaktifan Kang Dadang sehingga teman-teman memberi kepercayaan contoh. Iya. Ah, ini Kang Dadang ini bisa buat contoh. Betul. Ini. Ya karena akhirnya kan dipercaya untuk memimpin. Ya, karena kan di Tagana itu dikenal dengan one command, one cop, one rule-nya. Dan ini selalu berasas ini selalu yang saya terapkan ke setiap kegiatan penanganan bencana. Jadi istilahnya bagaimana kita mengkoordinasikan teman-teman, bagaimana istilahnya melaksanakan tugas dengan tupoksinya masing-masing sehingga teman-teman juga tidak merasa beban ketika saya suruh. Ya. Karena saya pun melakukan yang istilahnya karena buat saya kalau orang lain tidak bisa lakukan, saya lakukan gitu. Jadi sebelum nyuruh tim kerjakan dulu. Jadi tidak hanya perintah tetapi bekerja. Iya. Jadi memberi contoh ya. Betul. Ya istilahnya ketika dapur umum memerlukan saya cuci piring. Saya mencuci peralatannya. Sampai sekarang masih nyuci piring? Masih. Juga? Ketika kemarin di Wiataguna, kita terakhir karena ada pandemi COVID, kita membuat hampir 2.500 paket makanan. Ketika tim dapur umum kelelahan dan banyak peralatan yang harus dicuci, ya saya turun. Ya, inilah suasananya area kebencanaan. Ya. Oke. Nah, kalau Kang Adok nih, kalau Kang Adok ini sebetulnya posisinya Tagana dari mana? Kalau Tagana, tidak ada Tagana Kemensos, tidak ada Tagana Provinsi. Tagana itu semua dari daerah.
kota dan kabupaten. Pengurus Tagana provinsi itu dari kabupaten, kota yang ada di provinsi itu. Jadi provinsi itu nggak ada Tagana ya. Kemensos juga ada. Begitupun di Kemensos saya di Tagana Kabupaten Bogor. Kabupaten Bogor ya? Iya. Tetapi sudah melanglang buana ke seluruh Indonesia ya? Alhamdulillah kalau itu. Karena memang mungkin tupoksi saya dari awal gabung dengan Tagana itu di keinstrukturan. Melatih Tagana dari awal. Ya. Membuat konsep tentang pelatihan, menyamakan mindset bagaimana peserta masyarakat Tagana ini community based disaster management, masyarakat dari berbagai elemen yang harus kita samakan konsep mindsetnya tentang bahwa mereka masuk menjadi relawan, mereka masuk menjadi seorang relawan yang siap dalam penanggulangan bencana, maka keluar yang namanya Korsa Tagana, yaitu One Command, One Rule, One Corps. Selama Kang Adok menjadi instruktur, paling sulit nih, kan ada membentuk jiwa, karakter, Ya, kemudian kemampuan fisik. ya. Dari 3 ini nih, yang paling sulit dilatih apanya? Yang paling sulit ya menyamakan karakter, karena karakter kan sudah terbentuk. Ya, Apalagi Indonesia dengan berbagai suku, bangsa, bahasa yang berbeda, menyebabkan ada harus punya teknik-teknik tersendiri lah menghadapi masyarakat di berbagai wilayah yang mau gabung jadi Tagana. Karena dengan egonya mereka yang merasa mereka orang daerah situ, ada yang juga sudah punya pengalaman lebih mungkin di organisasi lain. Tapi kan ketika masuk di Tagana harus disamakan konsepnya kita semuanya, bahwa kamu masuk di organisasi Tagana dan kamu bukan di organisasi yang lain. Nah, yang paling berat adalah menyamakan konsepsi ini, membentukkan karakternya. Kalau fisik apa semua kan karena memang Tagana sudah punya ketentuan ketika menjadi anggota, itu usianya dari mulai 18 sampai 45 tahun gitu Pak. Seperti itu. pernah nggak pas lagi ngelatih nih, lagi apa ada diklat atau bimtek, ada yang komplain? Ada, pernah. Misalkan ada beberapa tokoh agama yang dilatih sama kita, ketika kita latih tentang Korsa, kita latih tentang konsep mindset bahwa kita ini relawan, mereka protes ke saya, Pak, saya ini mau diapain? Saya ini tokoh agama katanya. Loh, saya tinggal kembalikan ke mereka. Saya di sini melatih Bapak bukan sebagai tokoh agama. Ya, Saya melatih Bapak menjadi relawan kemanusiaan. Yang harus sama konsepnya kita semuanya. Akhirnya mereka baru sadar di situ sampai nangis-nangis datang minta maaf. Awalnya sudah keluar Pak, meninggalkan lokasi. Silahkan saya bilang, kalau memang tidak sama keinginannya, silahkan keluar. Keluar mereka, tapi nggak lama balik lagi dan minta maaf. Saya sadar katanya. Saya benar apa yang dikatakan oleh Pak Adok, bahwa saya dilatih untuk menjadi relawan, bukan saya sebagai tokoh agama. Begitu Pak. Banyak sekali lah beberapa hal yang menjadi kesan, baik itu pendekatan kesukuan dan sebagainya yang membuat kita harus memahami kondisi situasi masyarakat. ya. Kalau Kang Jajang nih, Yes, Kang Jajang ini koordinator Kabupaten Subang. Subang. Berapa anggota Tagana di Subang ini? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jajang Abdul Muhaimin. Kali ini bukan koordinator tapi ketua FK Tagana Kabupaten Subang. Ketua, Iya. ya. Kalau dulu mungkin ya koordinator. Saya masuk ke Tagana barengan dengan Satu lifting. Ya, satu Satu lifting. lifting. 2006. Beda nasib aja. Iya. Instrukturnya ya Kang Adok gitu. Instrukturnya Kang Adok gitu tahun 2006 itu. Dan kebetulan ya begitu direkrut dari Kabupaten Subang, kalau nggak salah pertama 20 orang. 20 orang tahun 2006. Setelah pelatihan kita langsung lapor ke Dinas Sosial dan ke pemerintah daerah bahwa kita dibentuk menjadi relawan. Mungkin yang waktu itu belum dikenal yang adanya namanya Tagana gitu. Begitu tahun 2006, 2007 kebetulan sama dengan Kang Dadang, saya jadi koordinator Tagana yang ada di Kabupaten Subang. Dan tahun 2012 begitu ada bukan Kang Adityo tapi Kang Dedi, saya masuk menjadi pengurus di Jawa Barat juga. Nah, sekarang juga ya alhamdulillah menjadi pengurus yang mendampingi
Kang Dadang gitu. Di provinsi. Di provinsi. Kalau di provinsi jadi apa? Saya jadi Kabiro. Kabiro masalah perekonomian biro. gitu. Kepala biro apaan? Kabiro masalah perekonomian. Pemberdayaan ekonomi. Ya, gitu. Jadi Kita kalau ini, di Pak, pusatnya kita ini harus profesional, Pak, Iya. di sini. Saya di Jawa Barat juga pengurus, anak Pengurus buah juga. Pak Jajang. Anak Jadi buah ini Pak Dadang. muter-muter aja Iya. ya? iya, begitu betul. Tapi kalau lagi pelatihan saya jadi instrukturnya, begitu. Jadi kalau lagi di Jawa Barat, Kang Adok harus hormat sama Kang Dadang. ini Ya, kalau Kang pelatihan di lapangan, beliau. jadi instruktur. Iya. Iya. Kang Dadang hormat sama Kang Adok. Jadi Iya. hormat-hormatan aja. Tapi sekarang saya sering diajak beliau mendamping beliau jadi pelatih gitu. Pelatih ya. Nah, gimana mungkin lanjutnya? ya di tahun 2007 dan dibentuk menjadi koordinator dan sampai sekarang jadi ketua. Mungkin bukan saya haus jabatan karena melihat rekan-rekan di bawah itu belum ada penggantinya saya. Dan tapi saya juga merasa bukan orang hebat, Ya. ya, bukan merasa orang yang paling terbaik dari teman-teman. Tapi saya adalah yang terus berusaha untuk berbuat baik. Ya. Berbuat baik pertama juga mungkin ke diri sendiri dan ke rekan-rekan yang ke anggota Tagana dan ke masyarakat. Itulah yang selalu saya tanamkan. Dan di Tagana yang tadi dikatakan oleh Kang Dadang betul sekali bahwa koordinator atau ketua itu bukan hanya memimpin untuk teman-teman, tapi kita juga berbuat. Sebelum kita menyuruh teman-teman, kita berbuat dulu. Nah, itulah mungkin ciri khas yang di Tagana. Bukan hanya tunjuk atau kita perintah, tapi kita harus memberikan contoh yang terbaik buat rekan-rekan di bawah gitu. Jadi perintahnya bukan dari lisan, tapi perintah dari perbuatan. Nah, seperti itu. Betul Jadi sekali. ketika pimpinannya berbuat, sama aja merintah ya? Betul. Begitu anak buahnya ngeliat, masa sih nggak ikut Nah, ya, itu gitu ya? masa nggak malu sama ketua gitu. Jadi diambil iya. malunya Iya. ya? Jadi nggak aneh kalau seorang ketua atau koordinator di Tagana ya sambil mikul, cuci piring, masak, itu sudah tidak aneh lagi karena sudah kebiasaan. Begitu. Ya. Jadi dalam ciri kepemimpinan bagus, Pak. Namanya model the way. Pemimpin itu harus memberikan suri tauladan, contoh dulu gitu kan. Ya. Jadi mereka turun dulu ke lapangan dulu. biar ditiru sama anggotanya kan. Ya, karena Tagana itu kan dengan bermacam karakternya, Pak. Dengan latar belakang, ada backgroundnya, ada tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh tokoh pemuda, tokoh agama. Sehingga ketika kita dipercaya jadi pimpinan, itu di Tagana itu tidak ada istilahnya menjadi semacam tuan atau raja, enggak. Karena di Tagana itu kita mempunyai moto siap memimpin dan siap dipimpin. Dengan dasar moto tadi one comment one cop one rule itu. Sehingga kita ke teman-teman ya istilahnya untuk ketika kondisinya seperti apa kan kita juga harus tahu teman-teman kondisi ada lelah karena ini. Nah, kita sebagai leader ya harus bisa memotivasi, harus bisa memfasilitasi gitu. Jadi sebagai pimpinan itu di Tagana itu dia harus bisa bisa membangkitkan motivasi teman-teman gitu. Karena dengan kondisi ya kadang-kadang kita sampai 2 bulan, 3 bulan di lokasi bencana, berpisah dari keluarganya. Ini kan sebenarnya kalau seorang leadership tidak memiliki rasa humanity-nya kurang, ya yang terjadi mereka pada pergi semua, Pak. Pada pergi sendiri-sendiri Iya, ya, karena bubar jalan. Tagana itu relawan. Ikatan kita adalah ikatan batin. Itu Ikatan tadi saya kemanusiaan. bilang. Rasa kemanusiaan yang sama. Ketika mereka merasa tidak dimanusiakan oleh pemimpinnya, ya kabur mereka. Iya. Kan dan kita pun tidak bisa secara paksa harus enggak. Toh kita ini relawan. Label relawan ini kan harus melekat di Tagana. Walaupun secara impresi bahwa kita adalah satuan tugas, gitu ya, tenaga kesejahteraan sosial. Tetapi tetap begitu di lapangan, ya berbagai macam kepala, bermacam pemikiran, gitu kan. Kalau itu tidak kita raih, kita jemput bola, banyaklah teman-teman juga kan istilahnya saya aja dari 2006 satu kecamatan waktu itu saya hampir 10 orang, Pak. Satu kecamatan. Ya, ya. Di tingkat tempat saya dari 2006 pelatihan 10 orang. Sampai detik hanya tinggal bersisa 3 orang Tagananya. Gitu. Tapi kelihatannya jadi pemimpin itu nggak cuma pinter memimpin juga, tapi pinter ceramah juga ya. Ya setidaknya belajar, Memotivasi. belajar Memotivasi. untuk memotivasi kan. Ya kita itu tadi lah. Jadi relawan tuh harus pandai-pandai motivasi. Iya. Karena kita ketemu masyarakat yang terdampak juga kan turunnya jadi motivator. Seperti kegiatan kita hari ini, kita membentuk KSP,
KSB ada 2 tempat, Kasemalang dan Pamanukan. Ini kartelnya beda-beda. Pamanukan itu pesisir pantai. Pesisir pantai, Oh, ini di pegunungan. Perbukitan. Ini Pegunungan. Panas dan dingin. Panas dan dingin. Kalau kita tidak pinter-pinter memotivasi mereka, ya, hari kedua udah bubar. ya, jadi bagaimana menyatukan panas dan Nah. dingin itu menjadi netral. Nah ya. itu, jadi Tagana itu tadi dia harus siap memimpin dan siap juga dipimpin, dan selalu leadershipnya harus leadership memberikan contoh, bukan menjadikan contoh. Kalau menjadikan contoh kan setidak-tidaknya dia melakukan itu ada niat yang lain, tapi memberikan contoh bahwa ayo kita sama-sama berbuat, kita sama-sama ya memang risiko jadi pemimpin, risiko jabatan Pak. Ya istilahnya kalau lokasi bencana kita harus paling lama daripada anggota. Ya. Terkadang anggota kita rolling, kita sendiri kapan rollingnya, gitu kan? Karena kita rolling pun Karena ketuanya kan cuma satu. Iya. Mau rolling sama siapa Iya. kan gitu. Makanya saya selalu kepada teman-teman, ya seluruh teman-teman kota kabupaten, ayo kita regenerasi. Kita melatih seorang pemimpin yang baik itu adalah bisa melahirkan pimpinan-pimpinan selanjutnya. Nah, contoh Subang bukannya tidak ada pemimpin. Karena Subang itu dengan berbagai macam mohon izin, berbagai macam karakter manusianya, setidaknya kalau misalnya istilahnya seseorang yang dipertuakannya memberikan ke yang lain, nah ini juga jadi masalah. Itulah dinamika yang terjadi di Tagana. Kalau Kang Jajang nih, Iya. Subang ada berapa Tagananya tadi? Sekarang itu yang terdaftar itu hampir 210 orang. Yang aktif Yang sekarang yang aktif 110 orang. 50%. Iya. Hampir 50%. Itu dari 2006 sampai sekarang. Karena Kenapa itu kok Ya. dari data 210 hanya 110? Karena di Subang itu yang pertama adalah pertama perekrutan. Perekrutan itu yang paling banyak adalah oleh APBD 2. Ya. Karena kalau kemarin adalah oleh APBN ya. APBD 2 kita mengadakan pelatihan. Pelatihan yang mungkin mengirimkannya dari desa atau kecamatannya yang tadinya kebanyakan Sukwan. Nah, langsung banyak jadi PNS, ya mundurlah mereka karena punya kesibukan tersendiri. Tapi masih terdaftar. Masih terdaftar, Ya. cuma tidak punya hak untuk insentif. Hanya dikatakan tidak aktif. Iya, dikasih tidak aktif. Nah, itu dari tahun 2006 sampai sekarang gitu. Ya, sebenarnya untuk Jawa Barat sendiri, Bang Alek, total terakhir waktu saya melakukan verifikasi selaku pengurus di Jawa Barat tahun 2000 hampir 2.545. 2.545 se-Jawa Barat. Jawa Barat. Tapi ketika masuk ke Simtag hanya 17.097. 1.797. 500 yang 500 itu ya seperti tadi ada yang jadi PNS, Ada yang meninggal mundur. dunia, Kerja di berpindah tempat lokasi, lain. gitu ya. Jadi ya itu tadi karena Tagana ini kan sebelum tadi Tagana adalah relawan. Jadi ketika dia tidak merasa nyaman di Tagana, dia dengan mudah begitu saja untuk keluar. Nah, kitalah sebagai leadernya, bagaimana memberikan kenyamanan para anggota gitu kan. Sebagai salah satu misi ya kita bukan memanjakan, bukan. Dalam arti kan yang nyaman itu ketika visi mereka sama dengan pimpinannya, insya Allah teman-teman Ya. akan merasa nyaman gitu. ya. Iya. Kalau ketika Kalau- visinya sudah tidak berubah, ya apalagi kan di Tagana ini ya, saya kepada teman mengatakan, Tagana itu satu kaki di masyarakat, satu kaki lagi di pemerintahan. Karena Tagana adalah organisasi pemerintahan resmi. Sehingga inilah harus menjadi pemikiran buat teman-teman ketika bertingkah, ketika berucap, ketika berinteraksi di lapangan. Ingat loh, ada nama Tagana. Ya. Itu yang harus menjadi apa yang selalu saya akan ke mereka. Nah, Kang Adok nih, Ya, kan sudah melatih Indonesia itu ada berapa Tagana? kalau secara total, nah itu verifikasi itu kemarin di angka 30 Hampir 30.000 ya? 28 juta. 28.000. Sorry. Tapi kalau semuanya Sebenarnya kita bisa di pernah atas mencapai 40.000. Ya. Ya. Gitu, Pak. Nah, itu kan jumlah yang tidak sedikit. Iya, betul. Pasti ketika melatih itu ada titik jenuh. Ya, Pernah nggak merasakan sampai titik Bosan. jenuh atau bosen gitu? ada. Tapi gini, justru ini dunia di training. Kita harus punya inovasi, harus punya karya yang harus selalu kita ciptakan. Contoh begini, Pak.
Sekarang kita Tagana sudah ada, sudah terlatih. Otomatis kita harus memberikan sesuatu input yang lain. Misalkan gini, bencana dimanapun terjadi, sekarang sudah bukan hanya Tagana. Berbagai unsur kemanusiaan pasti sudah hadir di situ. Ya, betul. Itu banyak, ribuan, bahkan sampai bantuan tuh banyak. Nah, kita harus punya pola pikir yang berbeda. Bahwa ternyata yang tidak disentuh apa nih? Mitigasi. Nah, mitigasi ini yang kita angkat. Dengan cara kita melatih teman-teman Tagana atau memberikan pengetahuan tentang ilmu mitigasi. Mitigasi itu bukan hanya TMS yang sudah berjalan, tapi bisa jadi membuat taman siaga bencana misalkan, atau membuat yang namanya karya penghijauan seperti yang sudah dilakukan oleh teman kita di mana, di Kebumen. Jadi selalu berkreasi. Berkreasi, Pak. Kemarin contoh saya membuat satu jembatan mitigasi di Pacitan dari Kementerian Sosial gitu kan. Jembatan mitigasi yang buat Tagana dengan teman-teman relawan lain. Itu. Nah, kalau kita biarkan itu jembatan akan hancur. Nah, kebetulan waktu itu ada jembatan itu dari titik ini adalah taman kota ke tempat aman ke perhutani. Saya bilang ini kalau dijadikan satu taman kota menjadi taman siaga bencana, menjadi model pelatihan untuk masyarakat di situ dengan cara mencoba untuk di jembatannya, evakuasi dan sebagainya akan menjadi bagus. Jadi itu sekaligus merawat pemanfaatannya untuk perekonomian juga begitu. bisa. Jadi konsep pelatihan itu bukan sekedar melatih dasar ya, harus sudah melakukan pengembangan bersama teman-teman Tagana yang sudah senior sebagainya untuk mengembangkan, memberikan pembelajaran yang baru tentang penanggulangan bencana dari konsep-konsepnya gitu. Seperti itu, Pak. Ya, mungkin Kang yang Jajang untuk nih, kalau Kang Jajang kan kepala Biro Perekonomian, iya, Pemberdayaan ekonomi. Pemberdayaan ekonomi. Ada nggak data dari 1.700 atau yang terdaftar di 2.500 di Jawa Barat nih? Rata-rata mereka ini Tagana itu, kalau Tagana ini kan relawan ya, betul relawan. Tidak digaji, tidak dibayar. Sementara mereka di rumah punya keluarga, punya anak, punya istri. Ada yang ibu-ibu jadi Tagana, punya suami, punya anak. Ada nggak pemetaannya? Kira-kira rata-rata mereka ini latar belakang kesehariannya seperti apa? Mungkin inilah yang saya rasakan, yang sangat terharu, mungkin sangat unik juga dari Tagana itu. Mereka itu rata-rata ya anggota itu ekonominya dari menengah ke bawah, tapi mereka begitu semangatnya untuk pengabdian ke masyarakat dan membantu pemerintah dalam penanganan bencana. Nah, untuk masalah tadi itu pemberdayaan ekonomi, dan saya juga melihat dan terkoordinasi dengan pengurus-pengurus lain termasuk ketua, bahwa untuk di Jawa Barat ini adalah ya perlu adanya kita peningkatan untuk kesejahteraan mereka dengan berbagai cara, dan termasuk mungkin untuk jersey dan atribut dari Tagana itu yang diharapkan diproduk oleh rekan-rekan Tagana gitu. Nah, mungkin kita bisa antar kabupaten ini kita jual ke kabupaten yang lain. Termasuk pemberdayaan ekonomi yang ada di Bogor untuk pemberdayaan talas itu sekarang. Oh, ada di Bogor pemberdayaan talas. Dikelola oleh Tagana juga? Ya, itu ada Tagana dari Bogor sekarang yang mengelola itu. Yang tadinya mungkin dampak dari pandemi banyak masyarakat yang mungkin pengangguran dan kehilangan mata pencarian, ya sekarang ada peningkatan untuk di Bogor itu. Yang sekarang itu yang paling mungkin populer di Tagana adalah penjualan atribut, penjualan pakaian, jersey dari seragam dari Tagana. Itulah yang sekarang mungkin ya yang laku keras ya Kang Dadang ya. Termasuk yang ya dari masyarakat yang lain, termasuk juga banyak yang beli. Jadi dari hasil itu dikelola bersama, kemudian dimanfaatkan untuk kesejahteraan. Betul sekali. Jadi siapa yang punya modal silahkan ya, simpan sahamnya gitu. Ya. Kita juga kayak koperasi gitu. Gitu lah. Koperasi. Ya, mungkin menambahkan juga Bang Alex, bahwa di Tagana ini makanya saya selaku ketua, kebetulan baru tahun ini kita mulai ingin bagaimana kita meningkatkan kapasitas teman-teman, meningkatkan manajer skillnya, technical skillnya, dan social skillnya. Nah, makanya di kepengurusan saya itu ada satu bidang yang di bawah Kang Jang itu pemberdayaan ekonomi. Ternyata teman-teman itu banyak yang punya background pemberdayaan di ekonominya. Ada yang punya kontrak HT gitu kan.
Di Subang pun ada yang punya kios sate sate Karangi. kelinci, sate ini punya kios gitu kan. Ada yang ya istilahnya di Sumedang ada yang punya arung jeram, mengelola arung jeram gitu. Di Tasik bordirnya. Nah, ini kan teman-teman perlu salah satunya perlu pengembangan pemberdayaan ekonominya. Karena kami pun baru, cuma karena sekarang masa pandemi sehingga kami masih terbatasi oleh pandemi ini gitu. Kami rencana ke depan ini sekarang oleh bidang ini lagi didata nih Pak. Di tiap kabupaten itu potensinya apa. Nah, ketika potensinya sudah ada, baru kita mencari peluang, mencari kesempatan bisa bekerja sama dengan Kementerian Koperasi atau Kementerian Ekonomi bagaimana memberdayakan teman-teman ini. Sebagai salah satu contoh, kemarin Tagana Kabupaten Tasikmalaya dia diberi kepercayaan oleh Pemda Kabupaten Tasikmalaya untuk mengelola sebuah kawasan hampir 4 hektar dengan fasilitas sudah ada tempat tidur, ada penginapan. Nah, ini kan menjadi Tagana yang ngelola. Ya, Iya. Tagana yang ngelola. Tagana yang ngelola. Nanti kalau kita main ke Tasik saya tunjukkan lokasinya seperti apa. Nah, sehingga Berarti nanti suatu saat kita harus ke Tasik. iya. Minggu depan kan kita acara di Tasik. Ini ke Tasik. Minggu depan ya? Ya. Iya, minggu depan kita ke Tasik. Terus di Kabupaten Garut. Kemarin dari Balai PSKDA Sayanghelang, dia mengajak kerjasama bagaimana membuat bibit untuk mangrove. Mereka Balai PSKDA itu mereka kekurangan personel. Oke, jadi prinsipnya sebetulnya potensi Banyak. sekali Banyak. dikelola oleh Tagana. Terutama di Dan mitigasi bagaimana ya. sebetulnya dimitigasi. Tagana ini tidak hanya memikirkan atau kerelawannya saja, Betul. tetapi tetap memikirkan bagaimana supaya kesejahteraan dari anggotanya itu juga terpenuhi kan. Iya, itu Jangan kan mikirin orang terus. Nah, Betul, tapi iya. dirinya juga dipikirin. dia Iya, itu tadi, betul. Bang. Itu Bang adalah Alex. tugas dari pengurusnya, kan, Ya, gitu. seperti tadi kan, teman-teman itu Tagana itu kebanyakan menengah ke bawah. Ya. Saya selalu berpikir ketika mereka bertugas ke lapangan, keluarganya seperti apa? Ya. Ini yang menjadi buat kami menjadi pemikiran, makanya ada bidang pemberdayaan ekonomi. Setidak-tidaknya kami tidak bisa membantu secara langsung, bisa membantu lewat program. Ya. Makanya, tapi kan ini juga perlu data yang akurat juga. Betul. Gitu. Nah, makanya Bukan pekerjaan yang mudah. betul. Tetapi minimal sudah dimulai Nah, dengan adanya betul. Kepala Biro Pemberdayaan Ekonomi. Karena kan baru sekarang, baru di kepengurusan baru sekarang ini, saya karena itu tadi latar belakang saya adalah ketika teman-teman ke lokasi bencana, keluarganya bisa apa gitu. Di sana perlu makan, Nah. di sana perlu minum, Betul. di sana Makanya. perlu sekolah, Betul. perlu biaya kan gitu. Setidak-tidaknya ketika mereka punya ekonomi di rumahnya, itu sudah menjadi bukan beban lagi buat Ya. keluarganya gitu. Ya istilahnya ya, kalau yang menengah ke atas sih nggak apa-apa gitu. Nah ini kan menengah ke bawah. Ya. Karena pernah saya merasakan ketika saya masih jadi ketua di kabupaten, ada keluarga bencana, teman-teman mengatakan niat punya, tapi yang di rumah gimana? Nah ini jadi Ya. menjadi ya istilahnya di satu sisi saya sih sebagai ketua waktu itu kalau misalnya tidak bijak Pak, Anda sudah jadi Tagana, Anda itu sudah kewajiban, udah bisa begitu di Tagana, Bisa. gitu. Kalau dipaksa Jadi di rumah gimana? Nah, itu. Terlantar. Nah, itu. Membantu orang tapi yang di sana terlantar. Betul. Oke. Ya saya pernah itulah. pengalaman Pak, pengalaman terjadi. Karena saya fokus membantu orang lain, ternyata keluarga saya dievakuasi oleh tim yang lain. Pernah kejadian. Pernah. Waktu kejadian Kena banjir bencana Bandung juga? Selatan, banjir Bandung Selatan, kebetulan rumah saya di Kampung Cisirung. Rumah saya itu adalah 8 rumah ke Sungai Citarum. Jadi rumah saya itu istilahnya air cepat datang, cepat juga surut. Ketika itu di banjir Bandung Selatan itu 3 kecamatan, Dayakolot, Balaenah, dan Bojongsoang. Ketika saya melakukan evakuasi di Balaenah, sorenya saya dapat kabar bahwa keluarga saya dievakuasi oleh tim yang lain karena rumahnya sudah kerendam. kerendam Sudah gitu. nggak kelihatan lagi Iya. atapnya. Betul. Jadi itulah yang membuat saya berpikir saya itu harus safety dulu keluarga. Tidak mungkin istilahnya kita bisa leluasa, bisa tenang melaksanakan penanggulangan bencana di luar daerah kalau keluarga kita masih
belum memiliki belum safety gitu. Ya, baik. Belum terpenuhi. Saya kira dari panas, redup, sampai panas, Panas lagi. lagi. Nanti sampai sore nggak akan habis. Nggak akan ceritanya. habis, betul. Karena Bisa memang 3 hari 3 Tagana malam. itu segudang cerita ada semua. Iya, betul. Mau yang cerita di lapangan banyak, mau cerita pemberdayaannya banyak, mau yang cerita Di keluarga juga Di di banyak. keluarga juga banyak. Itulah tadi Sobat Sosial, berbagai cerita dari teman-teman Tagana yang luar biasa ini. Ada sedikit mungkin sepatah dua patah kata untuk teman-teman Tagana di seluruh Indonesia, Kang Adok? Kalau saya selalu menginginkan atau berharap bahwa teman-teman Tagana tetap punya semangat yang sama untuk kemanusiaan, kita tetap berkarya, kita tetap menjadi yang terbaik untuk diri kita, keluarga kita, dan orang di sekitar kita. Karena jadi yang terbaik itu bisa memberikan sesuatu yang sedikit apapun, yang penting bermanfaat buat mereka. Ketika kita mampu memberi, insya Allah pasti akan ada yang datang kepada kita. Oke, saya kira perbincangan kita yang inspiratif sampai di sini. Terima kasih sekali. Sama-sama. Kang Adok, Sama-sama. Kang Sama-sama. Dadang, Kang Jajang. Siap. Mudah-mudahan sukses. Amin. 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 Sampai jumpa. Kita ketemu di lain kesempatan dengan teman-teman Tagana di wilayah lain. Terima kasih. Are you ready? Yes.